Halo semuanya, perkenalkan aku Ima Muhima Falasifa. Di video kali ini aku akan nunjukin gimana cara program KHS mahasiswa sederhana menggunakan CRUD, Java, dan MySQL, dilengkapi dengan fitur undo dan input data menggunakan stack manual. Program ini dibuat menggunakan kolaborasi Java sebagai bahasa pemrograman dan MySQL sebagai database. Tapi kali ini kita hanya akan fokus ke logika programnya. Jadi kamu akan belajar gimana sebuah struktur data bisa digunakan di dunia nyata, bukan cuma di soal ujian atau buku teks. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana program ini bisa dibangun. Jadi sebelumnya aku telah membuat sebuah database KHS mahasiswa di MySQL Workbench dengan entitas mahasiswa, dosen, mata kuliah, nilai, dan KHS. Tapi kali ini karena fokus utamanya yaitu pada logika programnya untuk melanjutkan CRUD basis data, maka saya hanya akan membahas tentang entitas mahasiswa saja. Balik lagi ke logika programnya. Jadi biar program ini bisa jalan dengan rapi dan terstruktur, aku akan bagi ke dalam beberapa kelas yang mempunyai tugas masing-masing. Dan ini penting banget, apalagi kalau kamu mau belajar pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Sekarang kita akan bahas tentang komponen-komponennya. Yang pertama yang harus kita buat yaitu model class. Di sini saya akan membahas tentang model class untuk mahasiswa. Yang pertama itu ada package academic model untuk menyatakan bahwa kelas mahasiswa itu terdapat dalam package academic model. Nah, package itu gunanya apa sih? Package itu digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas yang saling berhubungan. Kemudian ada import Java SQL date. Balik lagi karena kita akan bahas tentang mahasiswa, di mana mahasiswa sendiri itu memiliki atribut atau variabel tanggal lahir. Nah, tanggal lahir itu kan berhubungan dengan tanggal ya. Jadi kita akan menggunakan tipe data date. Jadi import Java SQL date itu berguna untuk memanggil tipe data date tersebut. Kemudian ada public class mahasiswa. Di sini berguna untuk membuat kelas mahasiswa yang akan digunakan untuk merepresentasikan data mahasiswa. Merepresentasikan data apa sih? Ini ada private string npm, nama, tanggal lahir, dan alamat. Jadi npm itu tipe datanya string, nama tipe datanya string, tanggal lahir tipe datanya date karena tanggal, kemudian alamat itu tipe data string. Nah, di sini ada private. Private ini apa sih? Jadi, private ini artinya hanya bisa diakses dari dalam kelas ini saja. Kemudian ada public mahasiswa, string npm, string nama, dan tanggal lahir, dan string alamat. Nah, ini namanya adalah konstruktor. Itu metode khusus yang dijalankan saat objek mahasiswa dibuat. Ada this npm sama dengan npm. Ini artinya atribut kelas itu diisi dengan nilai parameter yang diberikan saat objek dibuat. Kemudian ada metode getter. Ini berfungsi untuk mengambil data dari atribut yang bersifat private. Jadi bisa digunakan dari luar kelas untuk membaca nilai atribut ini. Kemudian ada metode setter. Ini berfungsi untuk mengubah nilai atribut secara aman. Jadi cocok digunakan saat data perlu diubah setelah objek dibuat. Oke, yang kedua setelah kita membuat model class, yang kita buat selanjutnya yaitu kelas DAO. DAO itu singkatan dari data access object. Jadi kelas ini urus semua koneksi ke database MySQL. Kita buka dulu. Oke, balik lagi karena fokus utama project ini yaitu CRUD pada entitas mahasiswa. Jadi kelas DAO sendiri itu ada 3 fungsi utama ya. Yang pertama yaitu untuk insert data mahasiswa. Untuk insert semua data mahasiswa ada npm, nama, tanggal lahir, dan alamat. Kemudian fungsi kedua yaitu untuk get all mahasiswa atau select. Ini untuk menampilkan semua data mahasiswa yang telah di-input. Kemudian yang terakhir ada delete mahasiswa, yaitu untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan npm. Sekarang kita akan bahas tentang class tag, yaitu untuk menambahkan fitur undo pada CRUD, Java, dan MySQL. Yang pertama kita harus membuat node dulu.
not mahasiswa karena kita akan membahas tentang entitas mahasiswa. Jadi kalau nggak ada not itu nggak bisa kita membuat stack. Setelah kita membuat not mahasiswa, baru kita bisa membuat stack mahasiswa. Nah, ini bagian yang paling menarik. Kita bisa bikin stack manual berbasis linked list yang menyimpan histori input mahasiswa. Stack ini akan menambahkan fitur undo pada CRUD KHS mahasiswa. Di sini kita mempunyai 3 metode. Yang pertama ada push mahasiswa data, yaitu untuk menambahkan data mahasiswa ke atas stack. Lalu kedua itu ada pop, yaitu untuk menghapus dan mengembalikan data paling atas dari stack. Dan yang ketiga yaitu isEmpty, yaitu mengecek apakah stack dalam keadaan kosong atau tidak. Jadi balik lagi, karena stack itu bersifat LIFO, last in first out. Jadi yang terakhir masuk itu adalah yang pertama keluar. Di sini saya akan menampilkan contoh gambarnya. Seperti ini adalah konsep dari stack. Yang pertama adalah push. Push ini adalah memasukkan data dengan cara menumpuk. Jadi yang terakhir dimasukkan itu akan menjadi yang paling atas. Kemudian ada pop. Pop ini akan mengeluarkan atau menghapus data yang terakhir kali dimasukkan. Yang terakhir ini adalah kelas yang paling utama, yaitu main class. Kita akan membuat main class, yaitu tempat semua logika program berjalan. Jadi di main class ini kita bisa buat perintah CRUD yang bisa nyambung ke database MySQL. Nah, jadi sebelum membuat perintah itu kita harus memastikan dulu Java sudah terhubung ke database MySQL-nya atau belum. Nah, oke, ini adalah perintah untuk mengkoneksi Java ke database. Namun, kita tidak akan bahas tentang CRUD-nya. Kita akan membahas tentang menambahkan fitur undo menggunakan stack manual berbasis linked list pada CRUD KHS mahasiswa. Oke, ini adalah program untuk menjalankan stack undo berbasis linked list manual. Jadi kita akan buat menu pilihan, yaitu input, ada tambahkan data, lalu ada undo dan keluar. Jadi objek utamanya di sini yaitu ada yang pertama itu adalah scanner guna untuk membaca input dari user. Kemudian ada mahasiswa DAO, yaitu untuk akses database, ada insert, delete, ada get all. Kemudian ada stack mahasiswa, yaitu berguna untuk menyimpan input terakhir agar bisa di-undo. Lalu di sini ada while. While di sini itu akan menampilkan menu apa saja yang terdapat pada program ini, yaitu ada input mahasiswa, ada tampilkan semua mahasiswa, ada undo input terakhir, ada keluar. Nah, kemudian di sini ada which, di mana case pertama yaitu untuk menginput mahasiswa. Sesuai data mahasiswa ada NPM, ada nama, ada tanggal lahir, dan ada alamat. Kemudian case kedua yaitu untuk menampilkan semua mahasiswa. Jadi menampilkan semua daftar mahasiswa yang telah diinput. Case yang ketiga yaitu untuk mengundo input terakhir. Jadi apabila kita klik undo, maka data mahasiswa yang terakhir dimasukkan akan dihapuskan otomatis di database. Kemudian ada case 0 yaitu untuk keluar dari program. Oke, langsung saja kita akan demo program. Kita akan coba run. Yang pertama akan langsung muncul tampilan menu. Di sini akan kita pilih menu input mahasiswa. Kemudian ada NPM, kita akan masukkan. Oke, sekarang sudah muncul koneksi ke database berhasil. Data mahasiswa tersebut sudah berhasil disimpan ke database. Sebelumnya kita akan cek dulu, tampilkan semua mahasiswa dulu. Oke, Dava Mahendra sudah muncul ya berarti di sini. Kita akan coba
di undo input terakhirnya. Kita pilih undo. Oke, mahasiswa berhasil dihapus. Sekarang kita akan coba tampilkan semua mahasiswa. Daftar mahasiswa, daftar Mahendra sudah hilang. Sekarang kita keluar dari program. Sudah berhasil. Baiklah, itu tadi adalah tutorial menambahkan fitur stack undo pada CRUD dari kolaborasi antara bahasa pemrograman Java dengan database MySQL. Semoga membantu. Jangan lupa subscribe dan like.